Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana bihubbil bilad. Assalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi arsala lil alamin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyya bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan, terkucurkan pada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada tabi'in. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini di tempat yang mulia ini akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selaku khatib, henti-hentinya saya mengajak, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam Islam dikenal dengan rukun iman yang ada 6, yaitu iman kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitab Allah, pada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman sendiri adalah meyakini ajaran-ajaran Islam dengan hati dan mengamalkannya. Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, berangkat dari definisi ini, ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa keimanan seseorang bisa bertambah dan berkurang dilihat dari intensitas kegiatan amal ibadahnya. Mengutip dari Imam Abdul Hasan bin Khalaf bin Battal Al-Maliki, Imam An-Nawawi menjelaskan potensi turun naiknya iman dengan sejumlah ayat Al-Quran. Di antaranya dijelaskan pada surah Al-Fat ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan dan keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, maha bijaksana. Juga dalam ayat berikutnya masih dalam surah Al-Fat, yang artinya yang demikian itu agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, orang yang beriman bertambah imannya, orang-orang yang diberi kitab dan orang yang mukmin itu tidak ragu-ragu. Al-Fat ayat 31. Kedua ayat ini menjadi dasar bahwa kualitas iman seseorang muslim bisa bertambah dan berkurang. Cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat intensitas ibadah yang dilakukan. Jika ibadahnya rajin, maka menunjukkan kualitas imannya sedang bagus. Sebaliknya, jika intensitas rendah, maka kualitas sedang turun.
Imam An-Nawawi Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan dan merawat kualitas iman adalah dengan tafakur, yaitu melakukan perenungan mendalam terhadap kekuasaan Allah atau hal-hal yang bernilai ukhrawi, seperti mengingat banyaknya dosa yang sudah kita perbuat, merenungi kematian dan hari pembalasan dan sebagainya dan sebagainya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu tujuan Allah menciptakan alam semesta ini adalah agar kita senantiasa merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Sang Maha Pencipta. Gunung-gunung yang berdiri kokoh, lautan dan samudra yang luas dengan segala pesonanya, bentangan langit yang menaungi, dan bumi tempat kita berpijak. Semua ini diciptakan agar kita selalu mengingat betapa agungan kekuasaan Allah. Dengan merenungi secara mendalam ciptaan-ciptaannya, insya Allah kualitas iman yang dalam diri kita selalu bertambah. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ali Imran ayat 191. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip sebuah kalam hikmah. Orang yang melihat ciptaan Allah tapi tidak merenunginya untuk memperoleh pelajaran, maka apa yang dilihatnya hanyalah akan menggelapkan hati. Bashar bin Haris Al-Hafi juga menyampaikan, jika seseorang merenungi keagungan Allah, maka ia tidak akan memiliki hasrat untuk bermaksiat. Dua ungkapan ini menjadi bukti bahwa tafakur keagungan Allah melalui ciptaannya mampu meningkatkan kualitas iman. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan terkait cara kerja tafakur. Menurutnya, saat seseorang muslim bertafakur, maka akan menghasilkan pengetahuan dari objek yang ditafakurinya. Merenungi kekuasaan Allah dengan melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi misalnya. Jika pengetahuan sudah memperoleh, maka akan menghasilkan seutuhnya kebatinan dalam hati yang diimplementasikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Selain melalui ciptaan Allah, objek tafakur yang bisa kita gunakan adalah nilai-nilai ukhrawi, seperti merenungi dosa-dosa yang sudah kita perbuat, mengingat kematian, hari pembalasan di akhirat kelak, dan sebagainya. Saat merenung kematian misalnya, kita akan berpikir bahwa setiap manusia memiliki ajal yang bisa datang kapan saja. Lalu kita renungi lebih jauh, jika ajal sudah pasti, amal ibadah apa yang sudah kita perbuat selama dunia untuk bekal akhirat kelak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepadanya yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia berikan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Al-Jumu'ah ayat 8. Ayat ini menjelaskan
bahwa kita semua tidak bisa lari dari jerat kematian. Meskipun kita bersembunyi di tempat yang sangat sunyi, tidak ada siapapun yang tahu. Pasti kematian akan menghampiri kita. Kematian akan menyebut kita dimanapun kita berada. Jemaah sekalian rahimakumullah, tafakur merupakan salah satu aktivitas yang bernilai ibadah. Dengan bertafakur berarti kita mensyukuri nikmat Allah berupa anugerah kedua mata dan akal, dengan menggunakannya untuk melihat kekuasaan Allah dan merenungi nilai-nilai luhur di balik dan sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tu a'yunakum hazzuha minal ibadah." Qalu ya Rasulullah, "Aw ma hazzuha minal ibadah?" Qala, "An-nazru fil mushabi wa tafakkaru bihi wal i'tibaru inda ajaibihi." Berikanlah hak mata untuk beribadah. Para sahabat lalu bertanya, apakah ibadah bagian mata itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, melihat dan membaca Al-Quran dan memikirkan isinya, serta ambillah pelajaran dari keajaiban isi Al-Quran. Hadis riwayat Zaid bin Aslam. Semoga kita semua bisa selalu menggunakan nikmat kedua mata dan akal untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertafakur, kita telah bersyukur kepada Allah karena memanfaatkan dua kenikmatan agung ini untuk meningkatkan dan menjaga kualitas iman. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Ataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.